Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran belajar akuntansi di Kampus Biru. Pada hari ini saya akan menyajikan Intermediate Accounting IFRS Edition dari Kyuso, Wigan, and Warfield. Tema yang akan saya sajikan pada video ini adalah utang jangka panjang. Namun nanti di video ini saya batasi hanya untuk pembahasan mengenai bond payable saja. Sebelum kita membahas bond payable, kita review dulu definisi utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan utang perusahaan saat ini yang menimbulkan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan sumber daya di masa yang akan datang yang penyelesaiannya lebih dari satu periode atau lebih dari satu siklus operasi, mana yang lebih panjang. Terdapat beberapa contoh utang jangka panjang. Yang pertama adalah utang bond, kemudian long term notes payable, kemudian mortgage payable, kemudian kewajiban pensiun serta kewajiban atas sewa. Pada umumnya, utang jangka panjang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui suatu kontrak. Di dalam kontrak ini ditentukan beberapa hal yang disepakati antara kreditor dan debitur. Nah, supaya instrumen utang jangka panjang berupa bonds ini dapat menarik di pasar modal, maka dia disediakan atau diterbitkan dengan berbagai macam fitur. Yang pertama adalah secured bond. Secured bond yaitu bonds yang diterbitkan dengan pengamanan berupa jaminan berupa aset, atau unsecured bond, bond yang diterbitkan tanpa pengamanan atau jaminan aset. Kemudian bentuk yang kedua adalah term bond, serial bond, atau callable bond. Fitur term bond ini didasarkan pada jatuh tempo dari prinsipalnya. Jadi untuk term bond ini prinsipalnya akan jatuh tempo hanya pada satu waktu tertentu saja. Misalnya suatu perusahaan menerbitkan bond 10.000 dengan tingkat bunga 10% selama 5 tahun tenornya, maka untuk yang bentuknya term bond, nilai 10.000 ini hanya akan jatuh tempo pada akhir tahun kelima. Sedangkan pada saat pembayaran bunga, dia hanya membayar bunga saja sebesar nilai tingkat bunga yang dijanjikan, misalnya di sini 10% dikalikan dengan nilai nominal dari bondsnya. Sedangkan serial bond itu memberikan fitur bahwa prinsipal itu jatuh tempo secara berseri dengan jumlah yang sama. Jadi kalau di sini bond yang diterbitkan adalah 10.000, maka setiap tahunnya prinsipalnya akan jatuh tempo sebesar 2.000 dan perusahaan juga akan membayar bunga pada waktu yang sama, tetapi bunganya didasarkan pada berapa nilai prinsipal yang belum jatuh tempo. Jadi untuk tahun pertama dibayar bunganya 10.000 dikalikan 10%, kemudian di tahun kedua karena sudah jatuh tempo sebesar 2.000, maka dia hanya akan membayar bunganya 800 yang asalnya dari 10% dikalikan 8.000, begitu seterusnya untuk serial bond. Callable bond ini memungkinkan si penerbit itu dapat melunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Ya. Kapan dia melunasi sebelum tanggal jatuh tempo? Jika misalnya kondisi pasar membaik, artinya dia menjanjikan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga perusahaan akan rugi jika terus mempertahankan surat utang tersebut. Kemudian fitur yang lain adalah convertible bond. Bond yang memiliki fitur convertible ini bisa ditukar atau bisa diubah menjadi saham.
ya, biasanya adalah saham biasa. Tingkat konversinya sudah ditentukan di dalam sertifikat bondnya. Satu lembar bond bisa ditukar dengan berapa lembar saham biasa. Kemudian fitur yang lain adalah commodity backed bond. Bond ini didasarkan penilaiannya itu pada komoditas tertentu. Misalnya dasar penilaiannya adalah emas atau minyak. Jadi kalau misalnya pada saat penerbitan dia setara dengan 1 kg emas, nanti pada saat jatuh tempo nilainya juga akan dibayarkan sejumlah uang yang setara dengan 1 kg emas. Ada juga deep discount bond, yaitu bond yang dijual dengan diskon yang besar. Biasanya ini diterbitkan oleh perusahaan yang kredibilitasnya itu belum diakui oleh pasar. Kemudian registered dan bearer bond. Registered bond itu adalah bond atas nama. Jadi di dalam sertifikat bondnya itu sudah ditentukan atau sudah tercatat siapa investornya. Dengan demikian, bond seperti ini tidak mudah dialihkan kepada pihak lain. Kemudian ada bearer bond. Ini yang bond atas unjuk, ya. Tidak diterbitkan atas nama investor tertentu sehingga dia mudah diperjualbelikan. Kemudian ada juga fitur income bond atau revenue dan revenue bond. Income bond ini perusahaan penerbit akan membayarkan bunga hanya jika perusahaan mengalami keuntungan. Untuk revenue bond ini biasanya diterbitkan oleh instansi pemerintah. Revenue bond ini bond yang diterbitkan yang pembayaran prinsipal dan interestnya itu berasal dari revenue tertentu. Misalnya berasal dari pajak tertentu yang memang diapropriasikan untuk pembayaran bonds tersebut. Nah, bagaimana mengenai penerbitan bond? Bond diterbitkan dengan kontrak tertentu yang mencerminkan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo atau kita namakan prinsipal atau pokok dari utangnya, dan yang kedua adalah bunga yang dibayarkan pada rate tertentu atas par value-nya atau face value-nya. Misalnya menjanjikan tingkat bunga 10% dengan par value 10.000, maka setiap tahun dia atau setiap periode dia akan membayar sebesar 1.000 untuk pembayaran bunganya. Bonds bisa berupa sertifikat, ya, tapi bisa juga paperless. Pembayaran bunganya biasanya dilakukan setiap semester atau semi-annual, dan bonds ini memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pembiayaan yang cukup besar karena perusahaan bisa membagi sumber pembiayaan ini ke banyak investor. Berbeda jika dia memperoleh pembiayaan dari bank, biasanya jumlahnya terbatas, atau kalau dia menerbitkan notes biasanya juga jumlahnya terbatas. Dengan menerbitkan bond dia bisa memperoleh modal dari masyarakat di pasar modal. Nah, jika kita melihat daftar yang ada di pasar modal, maka kita akan mendapatkan informasi sebagai berikut. Issuer ini maksudnya adalah penerbit instrumen bond tersebut. Kemudian kupon ini yang dimaksud di sini adalah kupon rate atau stated rate, yaitu tingkat bunga yang dibayarkan yang dinyatakan dengan persentase dari par value-nya. Jadi kalau di sini 5, berarti ini 5% dari par value-nya. Kemudian maturity date-nya ini adalah tanggal jatuh tempo dari instrumen tersebut. Kemudian harga, ini adalah harga yang terjadi di pasar pada saat itu. Misalnya di sini dinyatakan 106,66, ini maksudnya adalah persentase dari par. Jadi kalau misalnya Vodafone ini menerbitkan per lembarnya 1.000, maka Vodafone pada saat itu akan menjual bonds-nya seharga 1.066,6.
Yield ini merupakan interest yang didasarkan pada harga. Jadi kalau harganya sekian, maka sebenarnya effective rate-nya atau yield-nya atau hasil yang sebenarnya diperoleh oleh investor adalah 4,05%. Sedangkan rating ini menunjukkan kredibilitas dari instrumen tersebut. Ya. Triple A itu adalah yang paling tinggi. Ya. Ini diberikan oleh lembaga pemberi rating. Jadi setiap otoritas pasar modal atau otoritas yang menangani pasar modal itu akan menentukan syarat-syarat bagi perusahaan yang akan menerbitkan instrumen. Nah, penerbitan bond ini ternyata makan waktu yang cukup lama. Jadi bisa saja perusahaan berencana menerbitkan bonds tanggal 1 Januari 2019, tapi bisa saja nanti waktunya itu tidak tepat seperti itu. Nanti kita bahas bagaimana efeknya di akuntansi. Nah, perusahaan penerbit ini harus mendapatkan approval, mendapatkan persetujuan dari otoritas. Ya. Kalau di Indonesia biasanya perusahaan penerbit ini harus melalui prosedur yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian perusahaan penerbit juga dapat menjual itu dengan bantuan underwriter. Underwriter ini yang melakukan penjaminan atas penerbitan bonds-nya, dan juga biasanya underwriter yang menjual bonds tersebut di pasar modal. Untuk harga bonds itu ditentukan oleh apa saja? Harga bonds itu sebenarnya karena dia dijual di pasar modal yang bebas, maka sama dengan produk yang lain ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dari pembeli dan penjual. Berdasarkan resiko relatif dari bonds tersebut. Jadi misalnya utang itu semakin lama resikonya semakin besar, maka semakin lama tenornya biasanya bunganya juga semakin besar. Atau instrumen utang yang diterbitkan oleh pihak yang kurang kredibilitasnya, maka resikonya juga besar, maka investor akan menuntut bunga yang besar juga. Atau juga yang mempengaruhi harga adalah kondisi pasar. Seperti sekarang misalnya Indonesia sedang mengalami dampak atau terdampak oleh pandemi COVID-19, maka pasar modal kondisinya melemah gitu ya, sehingga bisa saja itu mempengaruhi harga bonds yang diterbitkan pada saat-saat seperti ini. Atau kondisi perekonomian suatu negara itu juga akan mempengaruhi harga jual dari bonds yang tersebut. Nah, untuk penilaian bond itu biasanya didasarkan pada present value dari arus kas di masa yang akan datang. Nah, arus kas di masa yang akan datang dari bonds ini terdiri dari bunga yang dibayarkan rutin setiap periode dan pokok dari utangnya tadi yang dibayarkan pada saat. Nah, untuk tingkat bunga yang digunakan dalam penghitungan nilai bonds ini ada dua. Yang pertama adalah stated rate atau coupon rate atau nominal rate, yaitu tarif bunga yang tercatat di perjanjian bonds-nya. Ya, ini sejumlah inilah yang akan dibayarkan oleh para penerbit bonds. Kemudian yang kedua, market rate atau effective yield, yaitu tarif bunga pasar yang dapat diterima oleh para investor dengan mempertimbangkan risiko dari instrumen utang tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa market rate atau effective rate inilah
tingkat bunga yang sebenarnya dihasilkan atau diperoleh oleh para investor ataupun holders. Nah, bagaimana kita menghitung bunga yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan kepada bondholder setiap periodenya didasarkan pada stated rate dikalikan dengan face value dari bonds tersebut. Nah, bagaimana interest atau beban bunga yang diakui oleh penerbit itu didasarkan pada effective rate-nya. Effective rate dikalikan atau market rate dikalikan dengan carrying value dari tersebut. Nah, untuk melakukan perhitungan atas bonds ini, maka kita lihat berbagai kondisi yang mungkin saja terjadi. Jadi misalnya suatu perusahaan menerbitkan bonds dengan tingkat bunga nominal 8%, sedangkan misalnya kondisi yang pertama adalah tarif tingkat bunga di pasar untuk bond yang serupa adalah 6%. Jadi misalnya A, perusahaan yang menerbitkan bonds dengan tingkat bunga 8%. Sedangkan perusahaan lain di pasar rata-rata menawarkan 6%. Maka apa yang terjadi? Maka instrumen yang diterbitkan oleh A ini pasti dihargai lebih tinggi. Karena A berani menjanjikan return atau memberikan hasil yang lebih tinggi daripada pada umumnya yang terjadi di pasar. Maka bondsnya ini akan dijual pada harga premium. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, jika stated rate atau nominal rate sama dengan market rate, maka bonds ini bisa dijual pada nilai parnya. Atau kondisi yang ketiga, perusahaan menjanjikan membayar bunga 8%, tetapi untuk instrumen yang serupa di pasar ditawarkan 10%. Maka investor tidak akan mau membeli instrumen seperti ini, kecuali dia bisa membelinya dengan harga diskon. Nah, sebagai contoh, misalnya Santos menerbitkan bond sebesar 100.000 pada tanggal 1 Januari 2019 yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 9%. Dibayar secara annual, secara tahunan setiap tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan bonds ini, tingkat bunga pasar adalah 9%. Maka expected cash flow-nya atau arus kas di masa yang akan datang itu ada dua, yaitu 100.000 yang jatuh tempo pada akhir tahun ke-5. Kemudian bunga yang dibayarkan oleh Santos adalah 9.000 per tahun. Ini yang akan kita present value-kan. Dengan tingkat bunga berapa? Tingkat bunga yang kita gunakan adalah tingkat bunga efektif. Dalam hal ini sama market rate-nya 9%, sehingga kita akan mempresent value-kan dengan tingkat bunga 9% dan N-nya 5. Maka kita akan peroleh nilainya adalah present value dari prinsipalnya, cari di tabel 6.2 ya, ini untuk single amount, dengan N 5, I-nya 9, kita peroleh nilainya 0,64993. Kemudian untuk interestnya ini kita karena pembayarannya rutin setiap tahun dengan jumlah yang sama, kita bisa menggunakan tabel anuitas ya dengan N5 dan I-nya 9%. Maka kita peroleh nilai bonds tersebut adalah 100.000 sama dengan nilai parnya. Nah, jurnal yang diperlukan oleh penerbit adalah pada saat penerbitan dicatat cash pada bonds payable sebesar 100.000, kemudian pada tanggal 31 Desember pada saat penyusunan laporan keuangan, dia akan mencatat atau mengaccrue interestnya, dicatat interest expense pada interest payable. Dan tanggal 1 Januari,
perusahaan ini akan mencatat pembayaran bunganya interest payable pada cash. Nah, selanjutnya bagaimana untuk bonds yang diterbitkan pada harga diskon. Bagaimana terjadi harga diskon tersebut? Misalnya Santos tadi menerbitkan bonds 100.000, jatuh tempo dalam 5 tahun dengan tingkat bunga 9% dan dibayar secara annual. Tetapi pada saat penerbitan bonds tersebut di pasar ditawarkan untuk bonds serupa tingkat bunganya adalah 11%. Maka cash flow-nya akan tetap sama. Santos harus membayar 100.000 pada akhir tahun kelima dan 9.000 pada setiap periode. Tapi yang berbeda adalah kita akan mempresent value-kan dengan effective rate atau market rate atau effective yield-nya 11% dengan N5. Peroleh nilainya adalah 100.000 kita present value-kan dengan tabel 62, tabel untuk single amount dengan I 11%, N-nya 5, kita peroleh nilainya adalah 0,59345. Maka kemudian untuk interest-nya dibayarkan 9.000 setiap pembayarannya. Kita present value-kan dengan anuitas, tabel anuitas dengan tingkat bunga 11% dan N-nya 5, maka kita peroleh nilai present value dari bonds tersebut adalah 92.608,1, atau bisa dikatakan bahwa bond ini bisa dijual pada harga diskon. Nah, jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerbitan bond pada harga diskon ini, pada tanggal 1 Januari 2019, Santos akan mencatat penerimaan cash sebesar 92.608 pada bonds payable. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, dia akan mencatat interest expense pada interest payable. Kita lihat di sini yang diakui sebagai interest expense atau beban bunga yang dia akui adalah sejumlah beban bunga efektifnya, yaitu nilai tingkat bunga pasar dikalikan dengan carrying value dari bonds-nya tersebut. Maka dia akan mengakui interest expense 10.187, kemudian yang akan dibayar tetap 9.000. Nah, selisihnya ini diakui sebagai amortisasi dari diskon yang menambah nilai bonds payable. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020, dia akan mencatat interest payable pada cash. Nah, ketika bonds dijual lebih rendah daripada face value ini, artinya apa? Artinya adalah sebenarnya investor itu minta tingkat bunga yang lebih tinggi daripada yang dijanjikan oleh penerbit bonds. Biasanya terjadi karena investor bisa memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi ketika berinvestasi di investasi alternatif dengan resiko yang sama. Jadi misalnya dengan bonds yang sama, yang serupa di pasar, tingkat bunganya lebih tinggi daripada yang dijanjikan oleh penerbit bonds tersebut. Penerbit bonds itu tidak dapat mengubah stated rate-nya. Jadi misalnya tadi dia merencanakan tingkat bunga yang dia janjikan 9%, tapi ternyata pada saat penerbitan bonds ini di pasar sudah 11%. Dia tidak bisa mengubah ke 11%. Yang dia bisa lakukan adalah menjual bonds itu tapi dengan harga yang lebih rendah daripada nilai par-nya. Karena investor akan menolak jika dia akan menjual pada nilai par tersebut. Nah, artinya investor menerima interest pada tingkat bunga nominal itu sebenarnya bukan dihitung dari face value-nya, tetapi nilai yang sebenarnya mereka peroleh adalah effective rate dari yang mereka perhitungkan dari face value dari bonds tersebut. Nah, untuk mengakui
interest dengan metode effective interest method ini, maka diskon atau premium itu nanti kita akan amortisasi untuk menyesuaikan nilai bonds payable-nya. Sehingga pada saat jatuh tempo, nilai bonds itu akan sama dengan nilai par-nya atau nilai face amount-nya. Nah, ini dinamakan amortisasi, baik bonds maupun premium. Nah, prosedur yang diperlakukan untuk melakukan amortisasi ini adalah metode effective interest. Nah, bagaimana mencatat amortisasi atau jumlah amortisasi itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh berapa interest expense atas bond, ya, dikurangi atau diselisihkan dengan berapa bonds yang dibayar. Interest expense yang diakui oleh perusahaan itu diperoleh dari carrying value dari bonds-nya dikalikan dengan effective rate-nya. Jadi misalnya tadi Santos effective rate-nya adalah 11%, carrying value-nya di awal tadi misalnya 92.608 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan bond interest yang dibayarkan, ya, bunga atas bond yang dibayarkan. Itu diperoleh dari face amount-nya 10.000 dikalikan stated interest rate-nya misalnya 9%. Maka selisihnya itu diakui sebagai amortisasi. Yang menambah atau mengurang bonds tergantung dia dijual pada harga premium atau pada harga diskon. Nah, contoh selanjutnya adalah bagaimana amortisasi untuk bonds yang diterbitkan pada harga diskon. Contoh misalnya Evermaster menerbitkan bonds 100.000 dengan tingkat bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2019. Jatuh temponya adalah 1 Januari 2024 dengan pembayaran bunganya setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jadi dibayarnya secara semi-annual. Kemudian tingkat bunga efektif di pasar adalah 10% untuk bond serupa. Maka atas bonds ini dicatat atau dihitung present value dari prinsipalnya adalah 61.391 dan untuk present value dari interestnya menggunakan effective rate 10% atau di sini menggunakan effective rate-nya 5% karena pembayaran bunganya semi-annual, maka N-nya kita ubah menjadi 10 ya, bukan 5 tetapi 10, diperoleh nilainya adalah 30.887. Maka bond ini bisa dijual dengan harga diskon sebesar 92.278. Nah, diskon atau selisih antara maturity value dengan proceed dari penjualan bond ini adalah yang harus diamortisasi dengan metode effective interest. Nah, untuk ini tadi kita sudah bahas ya, untuk menghitung present value dari prinsipalnya kita gunakan effective rate 5%, 10% dibagi 2, kemudian N-nya 10 karena dia 5 tahun tetapi pembayarannya semi-annual sehingga N-nya kita ambil yang 10, kita peroleh nilainya sekian. Kemudian interestnya juga sama, tapi ini untuk ordinary annuity ya. Ordinary annuity. Kenapa ordinary annuity? Karena pembayaran bunganya itu selalu di akhir. Kemudian kita cari tingkat bunganya 5% dengan N 10, maka kita peroleh 7,72173. Maka kita peroleh present value dari interestnya adalah 30.887. Maka perusahaan ini akan membuat tabel amortisasi seperti ini. Ini carrying value-nya, kemudian cash yang dibayarkan atas bonds tersebut setiap periode jumlahnya 4.000, kemudian interest expense ini dihitung dari berapa efektif interest atas bonds tersebut, yaitu 92.278,
dikalikan effective yield-nya adalah 5%, sehingga kita peroleh nilainya adalah 4.614. Nah, selisihnya itu diakui sebagai amortisasi dari diskon yang akan menambah nilai bonds payable itu, sehingga pada akhir tahun kelima nilai bonds payable tersebut akan sama dengan nilai par-nya 100.000. Maka perusahaan akan mencatat pada saat tanggal penerbitan dicatat cash pada bonds payable sebesar 92.278. Kemudian pada Juli, perusahaan akan melakukan pencatatan atas pembayaran bunga yang pertama, yaitu interest expense-nya diakui efektif atas efektif interest-nya 4.614, sedangkan cash yang dibayarkan tetap 4.000, sehingga selisihnya itu diakui sebagai amortisasi dari bonds sebesar 614. Sehingga carrying value pada tanggal 1 Juli 2019 nilai bonds tersebut sudah 92.892. Ini yang akan digunakan sebagai carrying value untuk menentukan berapa interest expense pada tanggal 31 Desember pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 akan dicatat interest expense sebesar 4.645, kemudian interest payable sebesar 4.000, karena pembayarannya 1 Januari, ketika diakrul dia mencatat interest payable sebesar 4.000 dan bonds payable sebesar 645. Inilah yang dinamakan amortisasi dari diskonnya. Contoh selanjutnya adalah untuk bonds yang diterbitkan pada harga premium. Misalnya Evermaster dengan bonds yang sama ini, dia diterbitkan pada saat pasar efektif rate-nya adalah 6%. Pasar bond serupa efektif rate-nya adalah 6%. Maka bonds payable ini, bonds ini bisa dijual dengan harga premium. Kenapa dia dijual dengan harga premium? Karena penerbit menjanjikan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada alternatif investasi yang lain. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, sejumlah 8.530 ini kita akan amortisasikan dengan metode bunga efektif. Ini dengan cara yang sama seperti tadi, silahkan dipelajari. Nah, ini tampil amortisasi untuk bond yang diterbitkan dengan harga premium. Ini adalah carrying value awal pada saat penerbitan, kemudian effective rate-nya adalah 6% untuk 1 tahun, sehingga 3% untuk pembayaran semi-annual. Kita kalikan 108.530 kali 3%, diperoleh nilainya sekian. Kemudian pembayaran bunganya 4.000, 8% kali 6/12 dikalikan 100.000, dibayarkan 4.000. Nah, selisihnya diakui sebagai amortisasi dari premiumnya. Maka jurnal yang diperlukan pada tanggal 1 Januari adalah perusahaan ini memperoleh cash sebesar 108.530 dan mengakui utang bond sebesar 108.530. Pada tanggal 1 Juli 2019, dia akan mencatat pembayaran bunganya, interest expense sejumlah efektif interestnya 3.256, pada kemudian cash yang dibayarkan tetap 4.000, maka selisihnya diakui sebagai amortisasi dari premium sebesar 744. Bagaimana pada tanggal 31 Desember, nanti silahkan dicoba sendiri. Nah,
Misalkan Evermaster ini perlu menyajikan laporan keuangan pada akhir Februari. Tadi di tabel tadi kita buat per tanggal pembayaran bunga. Jadi 1 Juli, 1 Januari, 1 Juli, 1 Januari. Tapi kalau misalnya Evermaster ini perlu menyajikan laporan keuangan di antara tanggal-tanggal tersebut gitu ya, misalnya di sini adalah akhir Februari, maka perusahaan bisa melakukan pro rata nilainya. Jadi nilai per 1 Januari 2019, kemudian lihat berapa amortisasinya, dilakukan pro rata saja. Interest yang menjadi beban pada 2 bulan, karena ini akhir Februari, sehingga interest yang terutang pada akhir Februari itu adalah interest dari 1 Januari ke akhir Februari 2 bulan, dibagi 6, dikalikan 4.000 setiap kali pembayaran bunga, 1.333,33, kemudian amortisasinya tadi pada periode Januari sampai dengan Juli itu adalah 744, tapi karena kita hanya menghitung sampai dengan bulan Februari, maka kita kalikan 2/6, maka kita peroleh 248. Sehingga interest expense yang diakui pada bulan Februari pada saat menyusun laporan keuangan ini adalah 1085,33. Jadi metodenya adalah menggunakan pro rata. Nah, dicatatnya seperti ini. Interest expense 1085,33, bonds payable 248 pada interest payable 1.333,33. Karena ini kita hanya mencatat untuk bunga 2 bulan dari Januari sampai dengan akhir Februari. Nah, bagaimana jika bonds diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga? Beberapa contoh tadi kita mengasumsikan bahwa bonds tertanggal 1 Januari 2019 diterbitkan juga pada tanggal 1 Januari 2019. Padahal pada kenyataannya banyak sekali bonds itu tidak bisa dijual tepat pada tanggal penerbitannya itu gitu. Sehingga bagaimana akuntansinya? Kita lihat ilustrasi sebagai berikut ya. Ketika bonds dijual di antara tanggal pembayaran bunga, misalnya bondsnya Evermaster tadi terjualnya itu di tanggal 1 Maret, maka investor nanti membayar dulu kepada Evermaster sejumlah bunga yang terutang dari Januari sampai dengan akhir Februari untuk 2 bulan. Dia bayar dulu kepada Evermaster. Nah, nanti pada tanggal pembayaran bunga, misalnya 1 Juli, Evermaster akan membayar utuh untuk 6 bulan. Kenapa? Karena bonds ini sifatnya kontraktual, sehingga Evermaster tetap harus membayar bunga kepada investornya itu sejumlah yang dijanjikan. Setiap 6 bulan dia bayar 4.000. Tapi tadi pada saat penerbitan, investornya sudah membayar terlebih dahulu kepada Evermaster. Nah, contoh misalnya Evermaster tadi menerbitkan bonds 5 tahun tertanggal 1 Januari 2019, tetapi misalnya di ilustrasi ini dijualnya itu pada tanggal 1 Mei. Ya, jadi ada 4 bulan yang sudah terlewat dari pembayaran bunganya. Kemudian ketentuannya tadi adalah si investor akan membayar ke Evermaster terlebih dahulu. Berapa yang dibayar? Sejumlah bulan yang sudah terlewat dari Januari sampai dengan 1 Mei atau sampai dengan 31 April. Maka dia harus membayar dulu 4 bulan kepada Evermaster. Maka Evermaster akan mencatat perolehan cashnya adalah yang 100.000 ini dari bondsnya, kemudian
yang 2.667 itu diperoleh dari pembayaran bunga, maka dia akan mencatat dikredit pada interest expense. Nah, pada tanggal 1 Juli, Evermaster tetap membayar full untuk 6 bulan, sehingga dia tetap membayar 4.000. Dia catat interest expense pada cash sebesar 4.000. Tapi sebenarnya dalam hal ini bebannya Evermaster hanya 1.333. Kenapa? Ketika dia membayar 4.000 ini sebenarnya dia mengembalikan kepada investornya sebesar 2.667 yang dia terima pada saat penerbitan pada tanggal 1 Mei tadi. Ya, sehingga bebannya Evermaster pada periode ini hanya 1.333. Nah, bagaimana jika penerbitan bond payable di antara tanggal pembayaran bunga itu penjualannya dengan harga premium? Contoh misalnya Evermaster menjual bonds tertanggal 1 Januari 2019 pada tanggal 1 Mei, tetapi yield-nya di sini adalah 6%. Dia menawarkan atau menjanjikan pembayaran bunga 8%, tetapi pasar menawarkan 6%, sehingga bonds ini dijual pada harga premium. Nah, harga premium ini bagaimana cara mendapatkannya? Tentu saja dengan cara yang sama, tetapi karena pembayaran bunganya itu tidak full 10 kali pembayaran, tetapi 9 kali pembayaran ditambah di pembayaran pertama itu hanya 2 bulan, yaitu Mei dan Juni, maka di sini saya sesuaikan N-nya adalah 9,33. 9 kali pembayaran ditambah 2/6 pembayaran bunga pada pembayaran bunga pertama kali. Di sini juga sama, sehingga kita peroleh nilainya adalah 108.033,6. Nah, bagaimana Evermaster mencatatnya? Sebenarnya dicatat dengan cara yang sama seperti ketika penerbitannya itu pada nilai par. Dia akan memperoleh cash sebesar 110.700,6. Asalnya dari mana saja? Yang pertama adalah proceed atau uang yang dihasilkan dari bondsnya sebesar 108.33,6 ditambah dengan bunga yang dibayarkan terlebih dahulu oleh investor sebesar 2.667. Pada tanggal 1 Juli, dia akan mencatat pembayaran bunga dengan schedule amortisasi yang tentu saja berbeda dengan schedule amortisasi ketika penjualannya itu pada tanggal pembayaran bunga. Nah, schedule amortisasinya akan seperti ini. Kita lihat di sini perbedaannya adalah nilai premium ini adalah nilai per 1 Mei 2019 pada saat bonds itu dijual. Sehingga ke tanggal 1 Juli 2019 dia hanya melewati 2 bulan. Ya, sehingga cash yang dibayarkannya pun hanya 2/6 kali 4.000. Ya, sehingga interest yang diakui di sini juga sama, 108.033,6 ini carrying value-nya dikalikan tadi efektif interest-nya adalah 6% dikalikan 2/12, atau boleh juga kita menghitung 108.033,6 dikalikan 3% karena ini semi annual dikalikan 2/6 akan diperoleh hasilnya 1080,34. Selisihnya diakui sebagai amortisasi dari premiumnya. Maka Evermaster nanti akan mencatat pada tanggal 1 Juli, 2 bulan setelah tanggal penerbitan itu akan mencatat seperti ini. Interest expense sebesar 3.747,34, kemudian ini amortisasinya sesuai dengan tabel tadi, cash yang dibayarkan tetap 4.000. Nah, interest expense itu diperoleh dari mana?
Interest expense itu diperoleh dari jumlah kas yang dibayarkan dengan amortisasi yang dihitung 2 bulan. Kemudian perhitungannya seperti ini, ya. Interest yang dibayarkan tetap 4.000, kemudian interest yang sebenarnya dibayarkan terlebih dahulu oleh investor adalah 2.667, sehingga net cash yang dibayarkan oleh Evermaster sebenarnya hanya 1.333. Kemudian interest atas efektif interest atas bonds itu selama 2 bulan adalah 1080,34, sehingga amortisasi bondsnya adalah 252,66. Pada tanggal 31 Desember, dia sudah akan melakukan mengakui beban bunga dengan cara yang sama, karena pembayaran bunganya di sini sudah normal selama 6 bulan. Jadi diakui interest expense-nya sebesar 3.233,43, kemudian interest payable-nya 4.000, selisihnya diakui sebagai amortisasi dari premium. Nah, pada tanggal 1 Januari 2020, Evermaster akan mencatat pembayaran bunga, dicatat interest payable pada cash sebesar 4.000. Nah, demikian kuliah pertama kita. Silahkan kita diskusikan, silahkan ditanyakan melalui berbagai platform yang disediakan oleh dosennya masing-masing. Lebih baik bertanya sekarang daripada nanti panik menjelang ujian, ya. Jadi tanyakan sebanyak-banyaknya jika ada materi pada pertemuan pertama ini yang Anda tidak mengerti. Tetap semangat, belajar kapan saja dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.